Kami malam hari ini akan membahasnya bersama Bang Adian Apitupulu, politikus PDI Perjuangan. Terima kasih Bang Adian sudah datang. Selamat malam. Kemudian ada Rocky Gerung, pengajar filsafat dan... Udah enggak. Ya, oke. Kita dengarkan lagi yuk. Kita membahas dulu apa yang kemudian dikemukakan oleh Prabowo Subianto dalam beberapa waktu lalu dalam sebuah forum. Kita dengarkan. Bagi bangsa Indonesia, Indonesia first. Make Indonesia great again. Anda lihat tepat atau tidak logika yang dipakai oleh Prabowo dalam menggambarkan situasi dengan kalimat-kalimat seperti itu? Logika yang mana ya? Kalau menurut saya pernyataan itu kan ternyata pertama pernyataan telat ya. Lalu hebatnya di mana pernyataan itu? Apa isi yang kemudian ingin ditampilkan oleh Prabowo sebenarnya dengan kalimat make Indonesia great again, menduplikasi apa yang... Saya nggak tahu yang ingin disampaikan oleh Prabowo apa. Dengarkan yuk pidato Presiden Jokowi tentang winter is coming. Perang dagang semakin marak dan inovasi teknologi mengakibatkan banyak industri terguncang. Negara-negara yang tengah tumbuh juga sedang mengalami tekanan pasar yang besar. Dengan banyak masalah perekonomian dunia, sudah cukup bagi kita untuk mengatakan bahwa winter is coming. Prabowo pasti dia baca sendiri itu. Tapi Pak Jokowi saya kira dia nggak baca. Jadi ada yang sodorin, ada tim yang bikin itu. Oke. Karena seingat saya literasi Pak Jokowi itu adalah soal nama-nama ikan. Itu mendapatkan aplaus, dipuji oleh banyak sekali pemimpin ekonomi dunia. Metafor yang digunakan menurut Anda? Dalam bahasa-bahasa diplomasi, tuan rumah itu harus dipuji. Jadi ya tamu yang baik dia harus memuji wangi dari ruang tamu. Sebelum si tamu itu pergi ke dapur, pergi ke WC, lalu pulang dengan tutup hidung gitu. Nah kalau soal winter is coming, ya winternya udah ada di sini sejak Presiden Jokowi jadi memimpin negeri ini karena ekonomi memburuk terus kan. Luar biasa dong. Ini murni persoalan kemanusiaan dan peradaban dunia. Kita harus melihatnya dari situ. Tetapi di dalam politik nasional sendiri dia bukan tokoh utama. Tetap Ibu Mega mengatakan Presiden adalah petugas partai. Jadi orang lihat kontradiksi itu tuh. Jadi dia membaca teks itu dan itu disodorkan pasti. Karena Pak Jokowi tidak punya tradisi membaca, maksudnya membaca buku tuh. Karena Game of Thrones itu adalah imajinasi dan butuh waktu untuk membaca itu supaya menyerap filosofinya tuh. Jadi pasti itu adalah... Atau mungkin nonton film ya, mungkin kita kan nggak pernah tahu. Apalagi nonton film, lebih berat lagi nonton Dilan aja beliau salah komentar kan. Oke, Bung Adian, ya gimana Anda mengomentari bahwa ini nggak match, tidak otentik, Harusnya gini, kenapa sih kita tidak berhenti menghakimi orang ya? Itu bukan menghakimi, itu faktanya. Menghakimi, karena Bung tidak mengikuti kehidupannya 1 kali 24 jam. Dia sendiri mengatakan, saya tidak pernah membaca sesuatu yang harusnya... Tidak mungkin dong, bagaimana dia akan lulus kuliah kalau tidak membaca? Apa yang dibaca, apa yang ditonton, dan apa coba, yuk, kasih tahu saya. Berhentilah untuk menghakimi. Oke, apa yang dibaca? Kita bicara fokus pada apa yang disampaikan di sini. Kalau kemudian dibilang Prabowo itu plagiat memang. Dia mengambil dari apa yang sampai dinyatakan oleh Donald Trump. Dalam bahasa Indonesia itu pernah kita pakai 4-5 tahun yang lalu. Nah kemudian kalau dibilang Jokowi petugas partai dalam pemahaman kami adalah sebuah organisasi yang ideologis. Kalau dia petugas partai, dia sedang menjalankan perintah tugas ideologinya. Bagaimanapun juga kalau kita uji misalnya, Jokowi sudah mengerjakan banyak hal. Prabowo apa? Prestasi apa yang sama Prabowo? Kalau menurut saya, Bung Rocky sendiri hidup dalam imajinasi bahkan tentang Jokowi. Kita tidak tahu 1 kali 24 jam dia mengerjakan apa, dia baca apa, dan sebagainya. Kalau dibilang dia tidak mungkin baca, dia mengeluarkan sekian banyak produk peraturan, dia mengeluarkan sekian banyak kebijakan, tidak mungkin dia tidak baca. Bung Rocky ada yang mau ditanggapi dulu? Kan tadi Adian ngotot bahwa Jokowi membaca. Loh Pak Jokowi sendiri bilang, bahkan yang dia tanda tangani tidak dia baca itu. Itu soal yang sangat sederhana, 2 kalimat sederhana dalam kepribadiannya. Bagaimana dengan logika penjelasan Presiden Jokowi tentang pidato winter is coming yang viral di mana-mana dan akhirnya dijelaskan dalam forum tadi pagi? Pesan moral utama yang ingin saya sampaikan saat itu adalah bahwa konfrontasi dan perselisihan akan mengakibatkan penderitaan. Bukan hanya bagi yang kalah, namun juga bagi yang menang. Ketika kemenangan sudah dirayakan dan kekalahan sudah diratapi, barulah kedua-duanya sadar bahwa kemenangan maupun kekalahan dalam perang selalu hasilnya sama, yaitu dunia yang porak-poranda. Tidak boleh melakukan perusakan hanya untuk menghasilkan sebuah kemenangan. Tidak ada artinya kemenangan yang dirayakan di tengah kehancuran. Itulah pesan moral yang ingin saya sampaikan di saat annual meeting itu. Pesan moral yang saya sampaikan pada pidato di Bali tersebut tidak hanya relevan disampaikan kepada para pemimpin dunia saat ini, tetapi juga tepat kita sampaikan kepada masyarakat
kepada pemimpin-pemimpin kita di dalam negeri, terutama kepada elit-elit yang sedang memperjuangkan kepentingannya. Bung Rocky. Gini ya, metafor itu tidak boleh dijelaskan. Jadi sekali dia diucapkan di dalam forum internasional, justru kemewahan itu ada pada abstraksinya tuh. Jadi kelihatannya Pak Jokowi memang nggak mengerti mengapa dia mesti ucapkan winter is coming. Tapi memang perlu dijelaskan oleh gini, apa yang baru dalam sejarah? Gini ya, kalau Enggak, sebentar, apa yang baru dalam sejarah? kenapa you Ada protes? tidak yang baru Oke, dalam sejarah? saya terangin apa Kalau yang baru. tidak ada yang baru. Tidak, karena sejarah pada hakikatnya selalu berulang, Bu. Seberapa perlu publik harus mendengarkan penjelasan dari winter is coming tadi? Apa yang disampaikan dalam forum internasional itu juga bisa nyambung, relevan dengan kondisi kita sekarang. Artinya dia menyampaikan yang disampaikan di sana itu ternyata di kita juga dalam banyak contoh yang lain itu banyak. Substansinya apa? Jangan serakah. Bung Rocky. Gini ya, saudara Adian itu akhirnya jadi sama kayak Jokowi itu. Kalau saya, kalau saya seperti Jokowi, saya senang. Oh, maksudnya you senang seperti Jokowi itu? Ya. Oke. Dia baik, dia cerdas, dia pintar, dia lembut hati daripada Bung seperti Prabowo. Angkuh. Kenapa begitu? Angkuh. Oke. Apanya? Menganggap orang lain bodoh, selalu menyebutkan dungu buat orang lain. Dungu itu artinya orang yang tidak mampu menghubungkan dua premis supaya tiba pada konklusi. Barusan Ya, menurut Anda akan seperti apa panorama ruang publik kita? ruang publik kita diisi oleh kedunguan memang. Dan itu faktanya, saya berupaya untuk tidak menyebut dungu, tetapi faktanya bertambah terus. Oke. Adian dari tadi lakukan hal yang sama. Baik. Jadi dia berupaya untuk jadi demagog, menghentikan pembicaraan Baik. saya. Supaya dia tidak dijebak di dalam logik yang palsu itu. Metafor itu adalah kemewahan di dalam diplomasi itu. Karena itu, sekali orang mengucapkan metafor, maka interpretasi akan menggiring dia masuk di dalam satu pletora. Itu. Baik. Sehingga terjadi semacam, oke, winter is coming. Nah sekarang, winter is coming itu diterangkan ulang secara konkret dengan contoh di Indonesia. Jadi buat apa pakai metafor? Jadi kelihatan bahwa Pak Jokowi itu sebetulnya sepatunya kegedean dan di dalamnya ada pasir. Baik, Bung Rocky. Oke, Bung Adian, 30 detik dari Anda terakhir. Bagaimana metafor kemudian dipakai oleh para calon presiden dalam ruang publik? Dan semua standing applause. Bukan soal metafor. Sebentar. Enggak dong. Apresiasi yang muncul dari publik. Ya, Publik mana yang mau kita Mana pakai? ada tamu yang memaki-maki tuan rumah? Ya kalau nggak beli gini nih, kalau nggak beli aplaus, Bapak, nanti pas sebentar dong. Pampers akan suruh tepuk Iya. tangan. Ya kan, Ini juga tuduhan yang Baik. tidak mendasar. Jangan begitu. Baik, yang harus tepuk bahwa tangan. kemudian Baik. Bung Bapak- bagian dari kelompok yang akan kalah di kemudian hari tidak perlu bersikap sinis seperti Oke, itu. yang harus kalah Itu adalah sinis durasi bahkan kita. terlalu Bung Adian, durasi kita juga harus kalah. Kita nggak tahu Prabowo atau Jokowi yang kalah, tapi durasi kita harus kalah. Terima kasih Bung Rocky, terima kasih Bung Adian. Perbincangan yang menarik malam hari.